Saya minta kembang 7 rupa sama kelapa hijau 2. Saat kakinya dielus, sebelah kanan keluar jarum emas 3 biji. Lalu di kaki kanan keluar 3 biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Paul. Di video ini gue akan membahas lagi kisah mistis yang terjadi pada seseorang yang namanya tidak mau disebut. Dan ceritanya yaitu pusaka leluhur. Gimana? Penasaran dengan videonya? Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua di sini aja. Jadi ceritanya pada waktu itu seorang pemuda yang tinggal di salah satu kampung. Dia memiliki leluhur yang sakti-sakti seperti pada umumnya khalayak banyak. Orang zaman dahulu itu sangat kuat dan banyak juga yang tidak mempan dibacok, apalagi berkelahi. Pasti dia paling nomor 1. Dan kita langsung ke ceritanya. Anggap aja gua yang mengalaminya. Jadi pada waktu itu gua masih SMA. Kaki gua sakit selama 1 bulan. Sakit di rumah terbaring. Mungkin kalau dokter bilangnya koma. Dan pada saat itu 1 bulan namanya kaki gua terbaring. Dengan melihatnya saja gua sangat gak tega. Karena sudah cukup lama mengalami sekarat seperti itu. Dicobalah mamang gua, uak gua pada bertanya-tanya. Begitupun nenek gua. Nenek gua bertanya sama keluarga yang pas saat kumpul waktu itu. Ini kenapa sih? Kok bisa sampai seperti ini? Coba panggil orang pintar. Nah, banyak khalayak banyak panggil orang pintar. Padahal masih banyak kiai, ustadz, atau medisnya bisa ke rumah sakit atau panggil dokter ke rumah. Jadi 1 minggu datanglah seseorang dari Jawa. Mohon maaf kalau ada yang namanya yang sama, karena nama ini gua samarin. Pada waktu itu sebut saja Mbak Joko. Mbak Joko datang dengan pakaian serba hitam kejawen. Ya, orang zaman sekarang masih banyak kok yang sangat kental dengan kejawennya. Dan kejawen itu Islam, tapi masih melakukan tradisi-tradisi pada zaman dulu. Nah, Mbak Joko itu datang, lalu gua saat itu melihat kaki gua yang sekarat, dieluslah kakinya. Dan lu tahu yang keluar apa? Emas-emas kecil seperti jarum pentol yang terbuat dari emas. Wallahu alam, saat kakinya dielus, sebelah kanan keluar jarum emas 3 biji. Lalu di kaki kanan keluar 3 biji. Dan di tangan kanan keluar 3 biji juga. Dan di tangan kiri sama, keluar 3 jarum juga. Dan di sini si Mbak Joko berbicara. Waduh, si kakek ini banyak sekali pemakainya. Ada susuknya, yang paling kuat yaitu Nikodamnya nih. Apa ada yang tahu si kakek ini berguru sama siapa? Nah, pada kagetlah semua itu keluarga yang ada di situ. Sedangkan si kakek tidak pernah bicara atau bercerita mendapatkan apapun dari mana, atau mengajak anaknya atau saudaranya ke tempat gurunya si kakek gua ini. Nah, saat itu nenek gua bilang, Ya, saya nggak tahu Mbak Joko. Gimana ya gurunya? nah, si Mbak Joko hanya geleng-geleng kepala dan mengangguk. Lalu Mbak Joko ini bilang lagi, Barang ini saya bawa ya, mau saya buang ke laut. Ya udah, bawa aja Mbak. nenek gua bilang seperti itu. Dan setelah selesai penyebutan jarum-jarum kecil berbentuk emas itu, mungkin halayak banyak bilang bahwa itu adalah susuk. Dibawalah jarumnya itu sama Mbak Joko tadi. Dan tidak ada perubahan. Si kaki gua hanya berbaring. Seperti hanya berbaring
tak berdaya. Lalu kumpul lagi lah keluarga. Ini gimana lagi? Apa kita cari orang pintar lagi? Dan gua bilang, tenang, ada, ntar gua bawa ke sini. 1 minggu kemudian, datanglah orang pintar yang gua bawa. Sebut saja namanya Barong. Karena dia nggak nyebutkan namanya, tapi banyak orang yang bilang namanya Mbah Barong. Dan si Mbah Barong itu datang bersama gua. Lalu hanya melihat kaki gue yang sakit, dia sudah tahu bahwa ini sangat berat. Wallahu alam, hanya Allah yang menentukan. Jadi si Mbah Barong ini juga saat melihat hanya berkata seperti itu, dan dia bicara lagi. Insya Allah, kalau si kakek berjodoh sama saya. Lalu si Mbah Barong ini bicara lagi. Saya minta kembang 7 rupa sama kelapa hijau 2. Gua langsung pergi mencari kelapa hijau dan kembang 7 rupa itu. Setelah lama gua pergi, lalu gua datang dan diserahkanlah sama si Abah Barong ini. Setelah si Abah Barong menerima semua yang dia minta, lalu si Abah Barong ini langsung praktek mencoba menyembuhkan kakek gua ini. Dan gua juga kaget, kenapa semua ini bisa terjadi, dan apakah itu benar yang dinamakan orang pintar harus memakai kembang 7 rupa dan kelapa hijau? Wallahu alam, mungkin itu tradisi untuk para leluhur. Lalu si Abah Barong ini praktek dan dia membakar seperti menyan. Lalu dia qomat kamit, membaca Al-Quran, azan, dan lu tahu di dalam ruangan itu bau bandot. Tahu kan bau bandot? Seperti apa baunya? Dan saudara gue semua pada kaget dan bingung. Kenapa ini bisa bau kambing bandot? Lalu si Abah Barong itu bicara. Tenang, jangan takut. Ini hanya permulaan. Dan semuanya terdiam setelah mendengar apa yang diucapkan Abah Barong ini. Lalu si Abah Barong ini mengeluarkan keris yang ada di tasnya. Keris itu ditaruh di atas tubuh kakek gue yang lagi sekarat itu. Dan keluar asap. Asap tipis tapi terlihat asap. Lalu si Abah Barong ini mengambilnya kerisnya lagi dan membereskan semua yang telah dia praktekkan. Lalu si Abah Barong ini bicara lagi. Belah kelapa itu. Sekarang kelapa itu dibelah. Dan lu tahu, di dalam kelapa itu ada keris-keris kecil. Nggak tahu tuh keris apa namanya, gue juga. Pokoknya keris kecil. Dan si Abah Barong ini bicara lagi. Oke, saya bawa ya barang-barangnya semuanya. Mau saya larung ke laut. Bahasa larung lagi. Apakah semua bahasa larung ini sering dipakai oleh paranormal? Wallahu alam. Jadi si Abah Barong ini pulang, diantarkan gua. Di situ kaki gua terbaring dengan lemas. Dan dapat 1 minggu, hari ke-3 minggu, nenek gue ini bermimpi dan dibicarakan sama anak-anaknya. Nenek semalam mimpi, katanya bapak kamu pengen air bekas cuci mamanya. Dan semua orang pun di situ langsung bergegas melakukan apa wasiat yang dibicarakan oleh nenek gua yang didapat dari mimpinya. Datanglah air itu. Tahu, dengan seketika kakek gua itu meninggal dan semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kuburannya diterangin, dan semoga mendapat syafaat-syafaat dari Rasulullah. Sekian ceritanya. Mungkin cerita ini belum selesai. Ada cerita dari cucunya ini yang dia dapat pusaka dari leluhurnya. Ini cerita bersambung sampai di sini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.